Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel buatan dari brand Acmic yang diberi nama Acmic B200, B300 ataupun lainnya yang dibanderol dengan harga sekitar 26 sampai 30 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes kabel ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya, di antaranya nanti ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini supercharger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya Itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel buatan dari brand Acmic ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel Acmic yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu ada juga kartu ucapan terima kasih dan pelayanan kepuasan pelanggan. Lalu kita akan dapat kabel modelnya seperti ini yang sudah ada velcro-nya untuk merapikan kabel ketika tidak digunakan. Nah, ini kabelnya desain nylon braided. Nah ya, lalu ketika saya pegang desainnya lumayan agak lentur, jadi enak ketika kita menggunakan kabel ini sambil menggunakan ponsel, mungkin seperti itu ya. Lalu lanjut, desain kepala kabelnya desainnya terbuat dari bahan karet atau PVC seperti ini. Jadi cukup kuat, lihat ini model desainnya. Lihat ini, nah ya, jadi tahan tekukan cukup kuat sekali. Lalu di bagian yang USB-C-nya juga sama. Nah lihat ada tulisannya Acmic. Nah ini di sini. Nah oke, kita lihat dari segi warna port ini menggunakan port warna putih untuk USB-A-nya, dan untuk USB-C-nya menggunakan port berwarna hitam. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas atau built-in quality kabel Acmic ini dengan desain nylon braided yang lentur sekali, sehingga enak digunakan untuk proses charging ponsel. Lalu dari segi desain kabel ini dia terdapat desain dari bodi ke kabel ada spasi seperti ini, sehingga ini tidak mudah patah kabelnya ketika digunakan berbagai macam tekukan atau banyak tekukan, dia akan kuat dibandingkan dengan kabel yang langsung seperti ini. Ini lebih mudah patah. Ini contoh kabel polosan. Oke, lanjut dari segi desain besi atau port, lihat ini kabel Acmic memiliki port yang lebih panjang. Lihat, agak panjang sedikit ya, lihat ini. Sehingga ini koneksinya mudah terkonek ke ponsel ketika kita proses charging. Kadang beda seperti kabel yang ujung portnya pendek, kadang kita menancapkan belum sampai connect, kadang dia sudah tidak nyampe. Nah ya, seperti itu. Lanjut kita coba untuk tes ke ponsel, rasanya itu seperti apa ketika kabel Acmic ini dimasukkan ke ponsel. Lihat ini. Nah enak, tek gitu, tidak seret. Nah seperti ada semacam sempit lalu melebar, jadi dia tek gitu. Coba saya tarik. Nah enak. Nah lalu dari segi model desain seperti ini, dia ada tulisannya seperti ini. Tujuannya ketika kita memegang kabel ini, itu proses narik dan masuknya itu enak, kesat. Beda dengan model licin seperti ini, tidak ada kasar-kasarnya atau tulisannya, sehingga kita kadang licin ya ketika memasukkan ke ponsel. Contoh ini, kadang saya menggunakan desain kabel yang modelnya mulus seperti ini, itu memasukkannya itu licin atau nariknya kadang susah. Nah lihat ini masuknya agak seret karena kabel merek polosan gitu ya. Beda dengan Acmic, ini desainnya kesat karena ada tulisannya seperti ini atau ada pegangannya seperti ini, sehingga ini enak untuk digunakan ketika proses tancap lepas itu mudah gitu ya, tidak licin. Jadi menurut saya
dari segi built-in quality kabel Acmic ini dari segi desain, lalu kualitas port USB-C cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 31%. Kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel, fast chargingnya aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi basis stop kontak digital display mencapai pada output daya 16 watt. Dari teori Samsung support adaptive fast charging 15 watt. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 13,8 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Jadi cukup bagus sekali performa kabel dari brand Acmic ini ya, yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung real berada di daya sekitar 13-14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Lihat ini, indikator fast chargingnya aktif dengan menggunakan kabel dari brand Acmic. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi basis stop kontak digital display membaca support hingga 20 watt. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi yang ada di adapter charger bawaan ponsel ini. Lihat, dia mencapai pada struktur daya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Jadi cukup maksimal sekali output kabel Acmic ini untuk charging ke ponsel Vivo yang realnya berada di daya 16,7 watt. Ada spasi sekitar 1,3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, supercharger aktif dan ada komanya. Supercharger 33 watt dengan menggunakan kabel Acmic. Nah, gimana? Cukup bagus sekali ya performa kabel Acmic ini yang support supercharger 33 watt ke ponsel Infinix dan ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display. Ini masih loading, mencapai pada daya titik maksimal. Kita tunggu maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 24 watt dari sisi basis stop kontak membaca. Sekarang kita cek dari sisi adapter charger yang saya kasih USB Dr. Finissi ini. Lihat ini, dia mencapai pada daya maksimalnya 20,7 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,2 ampere. Kurang lebih ya 20 watt, 20,5 watt. Jadi cukup bagus sekali performa kabel Acmic ini yang support supercharger Infinix 33 watt real berada di daya sekitar 20,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, power charging aktif dan ada komanya hypercharging menggunakan kabel Acmic. Gimana performa kabel Acmic? Cukup bagus sekali ya. Support juga power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi stop kontak digital basis ini. Lihat, dia masih naik. Kita tunggu daya maksimalnya hingga berapa watt. Nah, lihat ini, dia mencapai maksimal 43 watt. 44 watt naik turun. Ini sudah maksimal. Oke, kita lihat dari sisi adapter charger yang saya kasih USB Dr. Finissi. Dia mencapai pada daya 36 watt. Sudah mengalami penurunan daya. Itu karakter dari ponsel yang support supercharger atau power charging dalam hal ini tes ke Itel. Ketika pertama kali colok, dia dayanya langsung naik ke atas. Nah ya, kemudian dia langsung turun lagi. Kurang lebih kalau ingin lihat daya stabilnya dia, tunggu sampai 5 menit. Dia terlihat daya stabilnya dia. Nah, seperti itu ya. Ketika pertama kali colok pasti naik. Nah, ini lihat, dia mengalami penurunan daya dari 36-35 watt. Lihat ini, dia turun. Ini masih turun, kita tunggu sampai daya stabilnya dia.
Nah, lihat ini, perkiraan dia daya stabilnya sudah berada di daya sekitar 26-25 watt. Nah ya, dari teori support power charging 45 watt dengan struktur daya 9,2 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25,6 watt, itu real output adapter charger itel 45 watt ke itel RS4 dengan menggunakan kabel charger ACMIC ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 10%, Super VOOC 45 watt aktif. Nah ya, dengan menggunakan kabel dari brand ACMIC. Gimana? Harga semurah ini tapi support Super VOOC 45 watt cuma 26 ribuan. Oke, kita lihat dari sisi stop kontak Baseus berapa outputnya. Lihat ini, dia mencapai pada daya 48 watt, bos. Lanjut, kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi yang ada di adapter charger kabel bawaan ini, adapter charger bawaan ponsel maksud saya ya. Lihat, tadi dia mencapai 48 watt, tapi sekarang sudah turun. Nah, itulah ya karakter dari sebuah charger atau konsep ponsel Super VOOC 45 watt. Itu pertama kali colok, dia naiknya langsung watt gitu. Kemudian dia turun lagi. Ya, stabilnya dia segini. Maksimalnya 27,9 watt. Dari teori support Super VOOC 45 watt. Kalau dilihat dari struktur dayanya, dia 9,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 28 watt. Nah, kalau dilihat dari segi output maksimal kabel ACMIC ini ya, dia mencapai 2,9 ampere dari sisi ketika tes Super VOOC. Lihat ini, 2,9 ampere output maksimal ampernya kabel ACMIC ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%. Ternyata indikator yang muncul quick charging, bukan turbo charging. Nah, itu kelemahan dari kabel ACMIC ini. Ternyata dia tidak support turbo charging ke ponsel Xiaomi, tapi supportnya quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi Baseus stop kontak digital display, dia mencapai pada daya 18 watt. Oke, kita cek dari sisi adapter charger bawaan ponsel yang saya kasih USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya voltase 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16-17 watt naik turun. Jadi menurut saya kabel ini ketika digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt, dia jalan di quick charging 18 watt, real berada di daya 16-17 watt. Baik, lanjut tes charging ke powerbank Cooktek. Saya ini ada Cooktek seri 150 watt outputnya, lalu inputnya 90 watt. Saya coba untuk charging dengan menggunakan kabel ACMIC ini dengan menggunakan adapter charger Cooktek GAN 65 watt. Seperti apa output dari kabel ini? Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai habis total atau 0%. Lihat ini. Kita tunggu sampai loading. Nah, ini sudah nyala. Nah, oke. Ini sudah nyala mulai dari daya 2,4 watt. Kita tunggu sampai daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Ini sudah loading di daya 15,9 watt. Nah, ini ya, dari sisi digital display powerbank membaca daya maksimalnya kurang lebih di 17,4 watt. Timernya saya nyalakan sekaligus untuk mengetahui speed charging dari kabel ini ketika charging ke powerbank kapasitas 10.000 mAh dengan daya 17,3 watt. Full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Start dari sekarang. Sekarang coba saya lihat dari sisi Baseus stop kontak, dia membaca mencapai pada output 21 watt. Tadi dari sisi powerbank membaca 17,3 watt. Coba kita lihat dari sisi digital display yang ada di USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya 18 watt. Kalau saya lebih suka membaca yang real, yang saya percaya ke USB Dr. Finirsi ini ya, dia mencapai pada daya 18 watt. Oke, kita tunggu sampai full charging powerbank ini mencapai hingga berapa menit atau berapa jam.
Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 28%. Dengan status dayanya masih tetap di 17 watt. Coba kita lihat dari sisi daya yang ada di basius stop kontak juga 21 watt. Sama seperti pertama kali colok. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur kabel charger mencapai hingga berapa derajat Celcius. 33 derajat Celcius, kabelnya sangat dingin sekali. Coba kita lihat dari sisi adapter charger mencapai 43 derajat Celcius, kategori hangat normal. Coba kita cek dari sisi power bank. Power bank juga hangat, malah ke agak dingin ya, karena mencapai hingga 34 derajat Celcius. Lanjut kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 40 menit. Kita lihat ini power bank-nya sudah terisi full 100%. Lihat dayanya sudah 0 watt. Coba kita lihat dari sisi basius stop kontak, digital display juga menunjukkan sudah daya di 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan menggunakan kabel ACMIC plus adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, mode ponsel mati dengan menggunakan kabel ACMIC. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi 49%. Oke, kita lihat dari sisi digital display basius power combo. Lihat ini stop kontaknya mencapai hingga daya 18 watt, 19 watt pada menit ke 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi temperatur kabel charger chipnya. Chipnya hangat normal 36 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Masih dalam kategori hangat normal ya, temperatur ponsel 39 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi adapter charger. Hangat agak lumayan. Nah, hangat nasi pecel lah ya, kira-kira 46 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu menunjukkan sudah jalan di 1 jam 17 menit. Kita lihat ini ponselnya. Indikator chargingnya sudah mati, artinya sudah terisi full 100%. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah, lihat ya, sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam 17 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel dari brand ACMIC memiliki desain nylon braided dan tekstur bodi yang enak untuk dipegang sehingga memudahkan kita ketika proses charging. Tancap pasang itu mudah karena modelnya kesat seperti ini dan tahan tekukan karena ada ekor yang model seperti ini. Lanjut dari segi kemampuan fast charging pun tidak ada masalah. Support semua fast charging mulai dari Samsung 15 watt dia aktif fast chargingnya, lalu Vivo fast charging 18 watt dia aktif fast chargingnya, lalu ke Infinix supercharger 33 watt dia aktif supercharger 33 watt dan ada komanya, lalu ke itel power charging 45 watt aktif power charging 45 watt dan ada komanya, lalu ke Oppo A3X SuperVOOC 45 watt dia aktif SuperVOOC 45 watt dan ada komanya. Yang saya suka ketika charging ke Oppo SuperVOOC 45 watt outputnya bisa mencapai hingga 2,9 ampere dengan menggunakan kabel ini. Padahal secara teori kabel ini support fast charging 2,4 ampere. Jadi realnya di atas dari teori yang ada. Sayangnya ketika saya charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro dia support di quick charging 18 watt, tidak support turbo charging. Lanjut ketika saya tes dari sisi speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 dia full charging hanya membutuhkan waktu 1 jam 17 menit, kurang lebih sama ketika menggunakan kabel bawaan Infinix. Lalu ketika saya gunakan charging ke power bank kapasitas 10.000 mAh QuickTech ini ya, full charging hanya membutuhkan waktu 2 jam 40 menit. Jadi secara keseluruhan performa kabel dari brand ACMIC ini cukup bagus sekali, kurang lebih sama kayak kabel bawaan ponsel, bahkan bisa di atas dari kabel bawaan ponsel. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk beli kabel ACMIC ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.